ibarat Presiden Jokowi, presiden kita yang resmi ini memiliki yang namanya vikariat atau memiliki yang namanya duta-duta bagi setiap negara, atau sebagaimana Bapak Suci kita, Paus Fransiskus punya yang namanya vikariat apostolik, vikaris, atau duta atau nuncio. Begitu juga Yesus Kristus punya yang namanya rekan kerja di dalam kepengantaraannya sebagai satu-satunya pengantara. Maka di poin ini kita akan menegaskan Gereja Katolik percaya bahwa Kristus berdoa syafaat bagi kita kepada Allah Bapa di dalam Roh Kudus, seperti secara sempurna terlihat di dalam perayaan Ekaristi. Oke. Nah, oh ya, slide sudah. Um, ya. Tadi mohon maaf ada kesalahan teknis. Tadi ada slide yang sudah saya lewatkan. Nah, jadi oke. Mari kita bisa dimundur lagi sekali lagi satu slide. Oh ya, bentar Bang. Muncul sebenarnya. Iya. Nah, jadi ketika kita sudah membahas di 2 poin pertama bahwa orang kudus itu adalah rekan kerja Sang Kristus dan mereka sama sekali tidak menggantikan perannya Kristus, maka kita juga akan tegaskan di poin ketiga ini, para kudus itu statusnya hidup atau telah dan sedang bereksistensi di dalam kekekalan. Nah, mungkin ini poin yang penting untuk kita simak dan kita dalami. Meskipun saya sadar bahwa topik ini adalah topik yang klasik dan bukan merupakan satu pembahasan yang baru, tetapi banyak dari antara kita, khususnya mereka yang termakan dengan tuduhan-tuduhan dari luar, mengatakan bahwa praktek berdoa bersama orang kudus itu sama dengan berdoa dengan orang mati. Yang dimana menurut teologi non-Katolik, mereka yang sudah dikuburkan di dalam tanah sudah tidak memiliki relasi apa-apa dengan kita. Apakah itu benar? Gereja Katolik berdoa dengan mayat? Maka di sini kita akan tegaskan bahwa para kudus itu hidup, telah dan sedang bereksistensi di dalam kekekalan, maka mereka bukan mayat. Ya, sambil menunggu slide ya. Iya, Bang, agak masalah ya Bang punya saya nih. Enggak mampu ini. Iya. Kalau Ya, ini kirim ke WA saya, nanti saya yang bantu angkat nggak apa-apa? Siap Bang. Oh ya, oke. Ya. Sambil menunggu, bisa diarahkan kita ke slide nomor 6. Ya. Nah, jadi ini poin yang harus kita dalami bersama. Sebagai sesama umat Kristiani, saya juga mengharapkan agar saudara-saudari kita non-Katolik ini bisa memahami teologi ini. Ini bukan karangan gereja, meskipun apa yang dikarang gereja itu adalah kebenaran, tetapi ini punya dasar. Bahwa gereja Katolik berdasarkan kitab suci, mengajarkan bahwa para kudus yang sudah meninggal itu tidak mati. Mereka tidak hanya tinggal tetap sebagai mayat. Maka, melainkan mereka itu tetap hidup. Bahkan lebih hidup daripada kita yang masih memiliki raga. Karena raga adalah simbol dari kematian. Dan mereka sudah lolos dari kematian. Mereka hidup di dalam kekekalan, jiwa murni. Dan jiwa itu abadi. Sebab yang mati hanyalah tubuh mereka. Tetapi jiwa orang-orang kudus tersebut, para santo santa, khususnya Sang Theotokos, itu hidup bersama Tuhan. Karena itulah yang dijanjikan oleh Kristus sendiri. Khususnya di dalam ayat-ayat ini. Saya mau membacakan kepada kita Yohanes 3 ayat 16. Jika ada tanggapan yang mempertanyakan keimanan kita bahwa mana mungkin mereka itu hidup, itu sudah mati kok. Dengan begitu kalian menyaksikan sendiri Injil Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, orang yang percaya kepada Kristus tidak apa? Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jiwanya kekal. Maka mereka para kudus yang telah menjadi buah dari keteladanan Kristus itu hidup secara abadi dan kekal. Maka jika mereka abadi dan kekal, mereka itu hidup. Mereka bukan mayat,
dan mereka layak berdoa bersama kita. Maka sekali lagi di dalam eklesiologi Katolik, eklesiologi itu teologi tentang gereja. Di dalam gereja Katolik kita mengenal bahwa ada gereja yang berjaya, yakni para kudus ini. Ada gereja yang masih sedang bersiara di dunia, yakni kita. Dan gereja yang berjuang. Jiwa-jiwa dari saudara-saudari kita yang ada di dalam purgatorium. Yang butuh doa dari kita dan doa dari para kudus. Maka mati atau pengertian mati di sini artinya bukan tidak bernafas atau bukan mayat, melainkan raganya yang lenyap. Dalam perikop roti hidup di dalam Injil Yohanes disebutkan pula bahwa orang-orang beriman yang ada di surga tetap adalah orang-orang kudus yang hidup. Karena Kristus sang roti hidup telah memberkati kehidupan kekal kepada mereka. Jadi dari poin pertama ini kita melihat bahwa posisi orang kudus di dalam teologi gereja Katolik itu, mereka bukanlah pengganti Allah, mereka hanya rekan sekerja di dalam kepengantaran Kristus, dan mereka adalah buah dari keteladanan Kristus. Dan yang menjadi poin pentingnya ialah mereka tidak mati, melainkan mereka kekal, sehingga mereka lebih hidup daripada kita yang masih bersiara. Oke, setelah kita membahas posisi orang kudus di dalam devosi kita akan melihat apa sebenarnya makna hidup atau status hayat manusia secara Kristiani. Tadi kita sudah menyentil bahwa orang kudus itu bukanlah mayat, melainkan mereka yang sudah hidup dalam kekekalan. Maka apa makna hidup menurut Alkitab, menurut kekristenan yang benar, yakni kekatolikan? Kita percaya bahwa kematian akan membawa kita kepada kehidupan bersama Kristus, di mana kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sesungguhnya dan menjadi serupa dengan Dia. Bisa kita lihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Surat pertama dari Rasul Yohanes ya, bab 3 ayat 2. Selain itu juga, kita juga diteguhkan oleh Injil Yohanes bahwa yang percaya pada Kristus itu beroleh hidup yang kekal. Dan juga Rasul Yohanes melanjutkan lagi bahwa yang makan roti hidup, artinya yang bersatu dengan Kristus secara sakramental, dia akan memperoleh hidup selama-lamanya. Bisa dilihat di dalam Yohanes 8 ayat 51. Dan itulah yang terjadi di dalam setiap hari Minggu yang kita ikuti. Bahkan para klerus kita itu merayakan misa setiap hari. Misa itulah atau ekaristi itulah yang merupakan santapan jiwa kita, itu adalah bukti bahwa kita akan mengalami kehidupan kekal. Maka wajar jika mereka yang tidak mempunyai sakramen sebagai puncak dan sumber kehidupan sama sekali tidak paham apa arti hidup dan mati. Karena mereka melanjutkan yang namanya budaya kematian dengan menghapus sang roti hidup itu sendiri yang hadir secara nyata. Maka makna hidup paling terakhir yang harus kita tegaskan dalam membela keimanan kita ialah yang makan dagingnya dan minum darahnya mempunyai hidup yang kekal. Dan yang percaya kepada Kristus akan hidup walaupun ia sudah mati. Kelak kita pun akan menjadi sama seperti Kristus. Dan itulah yang telah ditunjukkan oleh para kudus. Nah, sebagai selingan, mungkin saudara-saudariku, Bapak Ibu terkasih pernah mendengar kisah dari Santa Angela, di mana suatu waktu dia mengalami yang namanya penglihatan, dan di dalam penglihatan itu dia melihat kakak dan sahabatnya itu bersama dengan Yesus Kristus dan para kudus, dan akhirnya dia memahami bahwa ada kehidupan setelah kematian. Nah, jadi ketika kita melihat posisi dari para kudus itu ternyata bukanlah mayat, melainkan mereka yang hidup, dan kita sudah mendalami apa sesungguhnya arti dan makna hidup dari kekristenan, maka kita akan masuk di bagian ketiga. Kita akan menanggapi dasar ayat yang digunakan oleh si penanya. Nah, jika mereka yang sudah menonton video yang sedang kita tanggapi malam ini, di situ terlihat bahwa ada salah seorang penanya yang saya sangat yakin ya, meskipun ini baru analisa sementara, masih asumsi pribadi, saya yakin penanya itu adalah anggota dari gereja kita, kekatolikan, karena dia memperkenalkan diri dari Timor Leste. Tetapi itu bukan poinnya. Yang poin intinya di sini ialah dalam bertanya kepada pendeta Esra Soru, dia menggunakan dasar ayat yang ada di hadapan kita ini. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, saya percaya bahwa dia fokus kepada kata-kata dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Makanya dengan itu dia mau bertanya kepada Esra Soru, Pak Pendeta, apakah praktek meminta doa atau memohon doa kepada para kudus itu alkitabiah dengan dasar ayat ini? Nah, harusnya kalau dia adalah seorang Katolik, tentunya dia harus bertanya kepada para klerus. Tetapi mari kita tanggapi dasar ayatnya. Sesungguhnya, saya akan tegaskan di sini, dasar ayat yang digunakan oleh si penanyanya Esra ini adalah kurang tepat. Bukan salah atau keliru, tetapi kurang tepat. Apa alasannya? Sebentar kita bahwa gereja Katolik tidak menggunakan dasar ayat ini untuk membela praktik itu, karena praktik itu sendiri telah ada sebelum kanon kitab suci, dan kita akan bahas sebentar. Nah, mengapa itu dalam penilaian kami itu merupakan dasar ayat yang tidak tepat? Maka mari kita melihat tulisan aslinya di dalam bahasa Yunani. Nah, sebenarnya di dalam layar ada tulisan asli dari perikop ini ya. Nah, di dalam perikop ini terdapat kata-kata yang berbunyi peripanton ton hagion. Peripanton ton hagion atau bagi semua orang kudus. Nah, bagi semua orang kudus. Atau yang diterjemahkan oleh LAI untuk segala orang kudus. Sebelum kata-kata peripanton ton hagion itu, ada satu istilah Yunani koine tentunya, yang berbunyi agrup nontes, yang artinya memberi perhatian, agrup nontes en pase proskarterese, memberi perhatian dengan segala ketekunan. Nah, jadi memberi perhatian dengan segala ketekunan bagi orang kudus itu merupakan perintah atau ajakan oleh Rasul Paulus yang maksudnya agar kita saling berdoa. Doa. Sebentar kita akan lihat konteks utuh dari ayat ini, dan kita akan menemukan mengapa ayat ini sesungguhnya tidak tepat dijadikan dasar bagi mendoakan orang kudus. Karena apa? Alasan pertama yang akan saya spoiler di bagian depan, ayat ini bukan mengajarkan bahwa apakah layak seseorang itu bisa memohon doa kepada orang, bukan, tetapi ayat ini berbicara mengenai agar kita saling mendoakan, yang justru kita akan lihat sebentar, ayat ini gagal dilaksanakan atau sama sekali tak dapat dilakukan oleh mereka yang berteologi reform. Akan saya buktikan di slide berikutnya.